Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Anak-anak, kita sudah sampai di tema 2, selalu berhemat energi. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar tentang banyak hal. Ya, kita mulai ya. Nah, yang pertama, coba lihat gambar ini anak-anak, amati. Ada apa saja di situ? Ternyata ibu sedang menjemur pakaian, bayi sedang dijemur juga. Terus ada anaknya yang sedang berolahraga ya. Ternyata matahari itu punya manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan kita anak-anak. Tanpa ada matahari kita tidak bisa hidup. Bisa kamu lihat sendiri di contoh gambar. Matahari bisa mengeringkan pakaian, bisa menyehatkan tubuh atau kulit, kemudian juga untuk membantu tumbuhan berfotosintesis, kemudian juga bagus untuk bayi menghindari berbagai penyakit. Selain itu anak-anak, matahari juga banyak sekali manfaatnya. Seperti matahari itu untuk industri pangan, mengeringkan gabah, mengeringkan ikan asin, garam, kemudian menjemur kopi. Selain itu anak-anak, matahari juga berfungsi untuk penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya kita. Matahari juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik anak-anak. Contohnya panel surya yang dipasang di atas bangunan atau rumah di daerah perkotaan. Selain itu, sinar matahari juga bagus untuk kesehatan manusia. Sinar matahari bermanfaat sebagai sumber utama untuk mengubah provitamin D yang terdapat pada jaringan kulit kita. Selain itu, tadi kamu bisa lihat di gambar cahaya matahari berguna untuk menjemur bayi agar terhindar dari berbagai penyakit yang rentan seperti flu, masuk angin, dan batuk. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mencoba membuktikan bahwa panas matahari itu penting bagi kita. Di sini anak-anak siapkan tisu, kertas, dan sapu tangan. Kemudian basahi 2 sapu tangan, 2 tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian anak-anak tempatkan di tempat yang panas di luar dan sisanya tempatkan di tempat teduh. Coba bandingkan anak-anak perubahan yang terjadi selama 15 menit, 30 menit, 60 menit. Nanti hasilnya anak-anak kamu bisa buktikan sendiri bahwa benda-benda sapu tangan, tisu, dan kertas jika dijemur di tempat yang panas atau terkena matahari akan cepat kering dibandingkan di tempat yang teduh ya. Nah, di sini ada bacaan anak-anak kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh sehat dan sehat. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa lihat bahwa matahari itu sangat membantu tumbuhan untuk proses fotosintesis, untuk membuat makanan sendiri. Nah, tumbuhan itu juga bermanfaat untuk manusia dan juga hewan agar bisa menjadi energi, agar hewan-hewan menjadi kuat dan sehat. Jadi matahari itu penting sekali anak-anak. Manfaat energi matahari bisa kamu tulis dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Kamu bisa gambar dan tulis di buku tulis ya anak-anak. Banyak sekali tadi Pak Dia sudah sebutkan. Coba lihat di sini. Anak-anak pernah kan memakan jagung bakar?
Jagung bakar itu merupakan sumber daya yang bisa diperbarui. Jadi jika ada banyak permintaan ataupun banyak yang suka, sumber daya alam yang diperbarui itu bisa selalu ditanam karena jagung itu termasuk tumbuhan. Tetapi jika sumber daya alamnya tidak diperbarui, maka sumbernya terbatas, jumlahnya sedikit. Makanya kita harus menghemat energi, anak-anak. Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Ada dua, anak-anak, sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Contohnya, sumber daya alam yang diperbarui itu jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas dan akan selalu ada. Misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air. Selain itu ada biomasa, sisa-sisa dari kotoran perkotaan atau sisa-sisa kotoran dari hewan dan tumbuhan. Kemudian ada geotermal dari panas bumi, ya. Tapi kita harus bijak dan selalu melestarikannya. Sumber daya alam ini harus kita kelola dengan baik ya anak-anak, biar bisa menjaga keberlangsungan hidup kita. Tetapi ada yang sumber daya alam tidak diperbarui, anak-anak. Ini sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena itu didapat dari fosil-fosil makhluk hidup dari zaman dahulu yang ada di dalam bumi. Dan diperlukan waktu yang sangat lama untuk mengambilnya. Misal minyak bumi, emas, kemudian batu bara, tembaga, dan berbagai tambang yang lainnya, anak-anak. Makanya kita harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Nah, kamu bisa tuliskan contoh sumber daya alam yang tidak diperbarui dan dapat diperbarui. Nah, sekian pembelajaran pertama di subtema 2 ini ya anak-anak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.